Nah, setiap kita pasti membangun kehidupan kita, masa depan kita, siapapun kita sedang membangun kehidupan. Baik itu mungkin pelajar, baik itu mahasiswa, membangun masa depannya, baik itu yang lagi mencari kerja, lulus kuliah, pasti pengen membangun kehidupannya lebih baik. Semua yang kita berkeluarga juga membangun hidup kita, pernikahan kita, anak-anak kita. Setiap kita pasti membangun kehidupan kita. Tapi pagi ini saya pengen supaya kita bukan hanya sekedar membangun, tapi membangun dengan sebuah divine moment, dengan sebuah ada momen Tuhan di dalam apa yang kita bangun. Jangan apa yang kita bangun isinya hanya pencapaian-pencapaian kita, isinya hanya semua ambisi-ambisi yang kita mau capai di masa depan kita, tapi tidak ada divine moment di dalamnya. Nah, pagi hari ini saya pengen share bahwa penting sekali kita membangun divine moment dalam setiap apapun yang kita sedang bangun dalam kehidupan kita. Manusia itu dalam kehidupannya melewati 3 jenis waktu yang akan dilewati dalam sepanjang kehidupannya. Hidup manusia nggak ada yang tahu, tadi Kelvin, umur orang tidak bisa tahu, sehingga dalam setiap kesempatan apapun, pergunakan waktu yang ada untuk kita bisa menikmati bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Tapi kalau andaikan menurut firman Tuhan aja, umur manusia 70-80 tahun, maka dalam sepanjang 70-80 tahun, saya percaya kehidupan kita itu akan melewati 3 jenis waktu. Yang pertama adalah kronos. Kronos itu bicara soal waktu manusia. Kronos itu bicara soal waktu yang ada batasannya. 1 menit 60 detik, ya 1 jam 60 menit, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 365 hari. Dan kronos itu adalah waktu yang tidak bisa kembali. Sehingga Alkitab berkata, perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana cara kita hidup. Efesus 5, ayat 15, 16, 17, bahwa dalam menghadapi kronos ini, firman Tuhan katakan, perhatikan bagaimana cara kita hidup. Kenapa? Jangan seperti orang bodoh, tapi seperti orang arif. Karena pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Nah, ini poinnya, karena hari-hari ini jahat. Apa yang dimaksud dengan hari-hari yang jahat? Apakah hari-hari yang jahat itu sesuatu yang buruk buat kita? Hari-hari yang jahat ini bicara soal semua distraction, semua pengalihan, semua aktivitas kegiatan yang sebenarnya mengganggu, menekan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sehingga kita mengalami banyak kesulitan-kesulitan, mengalami banyak masalah-masalah yang sebenarnya tujuannya satu, membuat iman dan kesetiaan kita jatuh dalam kehidupan kita. Nah, untuk hal seperti itu, firman Tuhan katakan, pergunakan waktu yang ada. Redeem your time. Dan ini sangat penting sekali, sehingga di ayat 17 dikatakan supaya kita tuh bisa mengerti kehendak Tuhan. Jangan jadi orang yang bodoh. Orang Kristen yang bodoh bukan orang yang tidak berpendidikan. Pendidikan kita bisa tinggi, kita bisa pintar, tapi kita bisa tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat pilihan-pilihan hidup kita, lewat keinginan-keinginan kita, lewat kesenangan, harapan, bahkan kita nggak ngerti tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kronos pasti kita lalui. Yang kedua, kita pasti akan satu saat kita sedang akan memasuki yang dinamakan dengan aion atau waktu kekekalan tanpa batas. Waktu ini kita bisa masuki ketika kita selesai dalam tugas kita di bumi. Banyak hari-hari ini kita mendengar berita-berita orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita kenal, itu sudah dipanggil pulang. Dan orang-orang yang seperti itu, ya mereka sudah memasuki masa-masa kekekalan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, waktu yang kita akan alami dalam kehidupan kita itu adalah kairos. Kairos itu bicara soal appointed time in the purpose of God. Ada waktu yang dipilih Tuhan untuk melakukan apa yang jadi tujuannya Tuhan. Dan saya berdoa supaya kairos ini bisa kita alami, bukan hanya kita menjalani kronos, waktu-waktu manusia biasa. Bahkan yang pasti nanti satu saat kita memasuki waktu kekekalan, ayo.
Tapi selama kita hidup, kita mengalami kairos Tuhan. Dan di dalam kairos itu ada 3 hal yang kita akan alami. Yang pertama, opportune time. Opportune time itu apa? Kesempatan-kesempatan. Tuhan datang dalam kairosnya itu melalui sebuah kesempatan. Tapi tidak semua kesempatan itu adalah bicara soal kairos Tuhan. Saya pernah bicara bahwa tidak semua pintu kesempatan yang terbuka itu kita harus masuki. Artinya dalam kehidupan kita mungkin banyak kesempatan yang datang. Tapi kita harus belajar bahwa tidak semua kesempatan itu membawa kairos Tuhan. Karena itu penting sekali untuk kita bisa mengerti. Mungkin buat orang-orang yang hari-hari ini mungkin lagi mengharapkan sesuatu terobosan terjadi dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya. Tiba-tiba datanglah sebuah kesempatan itu, tawaran bisnis, tawaran pekerjaan. Dan itu adalah sesuatu hal yang kita harus uji. Tapi kairos Tuhan memang datang lewat kesempatan. Nah, jangan sampai kita banyak kehilangan kesempatan dalam kehidupan kita karena kita nggak ngerti apa yang jadi kairos Tuhan. Yang kedua, kairos itu selalu bicara divine moment. Divine moment adalah peristiwa-peristiwa, rentetan kejadian yang secara tidak sadar sebenarnya itu sudah Tuhan desain dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak sadar, biasanya divine moment itu datang itu seolah-olah ujuk-ujuk tiba-tiba, tapi sebenarnya sudah dimulai dengan banyak rentetan kejadian di depan. Dan ketika kita belajar untuk taat, kita belajar untuk mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, tiba-tiba kita sudah mengalami divine moment. Nah, ini adalah sebuah hal yang harus kita alami. Saya percaya kairos Tuhan tidak datang secara tiba-tiba buat orang-orang yang percaya. Dia sudah terjadi di awal-awal, mungkin keputusan awal kita yang kita lakukan, mungkin di saat keputusan kita ambil, mungkin belum terjadi kairos Tuhan. Tapi keputusan demi keputusan yang kita jalani itu akan membawa terus, akhirnya kita berjumpa dengan divine moment. Dan itulah cara kerjanya kairos. Dan yang ketiga, kairos itu selalu berkaitan dengan season of life. Artinya ada sebuah waktu perjalanan yang panjang dalam kehidupan kita yang akan kita lewati. Dan dalam perjalanan yang panjang itu, biasanya Tuhan selalu kasih tema atau judul besar yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Nah, mungkin banyak orang berpikir, ya ini perjalanan panjang ini biasanya sesuatu yang mungkin melelahkan, sesuatu yang bikin frustasi, sesuatu yang bikin bertanya-tanya banyak hal. Tapi sebenarnya di situ Tuhan sedang kerjakan kairos. Dalam firman Tuhan dikatakan ada 2, mungkin season of life kita ada di padang yang hijau, rumput yang hijau, yang segar, air yang tenang, atau bisa dalam lembah kekelaman. Season of life itu mau nggak mau kita harus jalanin, karena di situ kita akan menemukan kairos Tuhan. Nah, dalam menjalani perjalanan yang panjang ini tentu kita harus terus bertanya sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, sehingga baik dalam padang rumput yang hijau maupun lembah kekelaman, kita ngalamin kairos. Kairos Tuhan itu tidak selalu dalam sesuatu hal yang exciting, yang luar biasa, yang penuh mujizat. Kairos Tuhan itu ada juga di dalam lembah kekelaman. Karena itu penting sekali buat setiap kita. Season apa yang sedang terjadi? Judul besar apa yang Tuhan sedang bawa hidup kita di area itu? Nikmatilah, karena di situ kita akan berjumpa dengan kairos Tuhan. Jadi kairos itu bicara soal ketika waktu Tuhan yang menerobos kronos kita. Agar Tuhan itu melakukan sesuatu menurut rencananya. Rencana Tuhan itu bicara soal waktu, mungkin kejadian, mungkin peristiwa. Apapun, Tuhan tuh punya planning. Tuhan tuh tidak pernah iseng-iseng. Tuh tahu apa yang dia sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tuh nggak usah komplain dengan apa yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan tahu persis apa yang dia akan lakukan dalam kehidupan kita. Rencana itu bicara soal waktu, kejadian, peristiwa. Dan cara. Ternyata kairos itu bukan hanya soal peristiwa, tapi caranya Tuhan. Di mana Tuhan itu bisa pakai orang-orang tertentu, Tuhan bisa pakai kasus-kasus tertentu, masalah tertentu, problem-problem yang sedang kita hadapi, di mana Tuhan mau melakukan kehendaknya tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, itulah kairos.
Dan kita harus mengerti bahwa yang namanya breakthrough itu sebuah pertemuan antara waktu Tuhan dengan persiapan hidup kita. Breakthrough tidak terjadi tiba-tiba. Breakthrough itu perlu kesiapan hidupan kita. Kadang-kadang kita berdoa sebuah mukjizat terjadi, sebuah divine moment, sebuah breakthrough dalam kehidupan kita terjadi, dan kita hanya menunggu saja. Dan kita hanya duduk diam, mungkin yang kita kerjakan berdoa. Berdoa penting, tapi ternyata ada persiapan-persiapan dalam kehidupan kita. Yang paling sederhana, contoh, misalnya gini loh. Paling sederhana itu ketika kita misalnya, Tuhan saya mau, anggaplah saya mau sekolah, mau ke China. Akhirnya menunggu, mungkin kita menunggu, mungkin siapa tahu ada yang memberi beasiswa, ada yang tiba-tiba, mungkin karena kita tidak punya biaya, tapi kita pengen. Tapi ketika momen itu datang, breakthrough itu datang, ada misalnya ada kita apply beasiswa dan kemudian kita diterima, tapi yang namanya persiapan kita minim. Kita nggak pernah belajar bahasa Chinese, kita nggak pernah mempersiapkan diri untuk belajar banyak hal mengenai tulisan-tulisan. Ya meskipun momen itu datang, kairos itu datang, karena kita nggak siap, ya kita bisa miss. Ya percuma kita dapat beasiswa sekolah ke China, tapi kita nggak bisa bahasa China, kita nggak tahu tulisan Chinese. Ya, itu sebuah contoh dalam kehidupan kita di mana banyak hal sebenarnya Tuhan tuh mau melakukan breakthrough dalam kehidupan kita. Tapi karena persiapan kita minim, kita nggak siap dengan apa yang mau Tuhan lakukan, itu bisa terjadi miss. Nah, pagi hari ini saya mau share ada dua hal yang menjadi kairos Tuhan yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan tuh selalu pengen lakukan banyak hal kairos. Saya nggak bisa bahas banyak, tapi mungkin dua saja supaya kairos yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan itu benar-benar menjadi breakthrough, menjadi momen, divine moment dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, financial breakthrough. Waktu Tuhan atau kairos Tuhan untuk terobosan keuangan. Saya percaya setiap kita pasti pengen gitu mengalami, Tuhan kapan saya mengalami financial breakthrough. Dan saya percaya bahwa ini juga kerinduan Tuhan untuk Tuhan lakukan sesuatu terobosan dalam keuangan kita. Ini merupakan sebuah kairos Tuhan yang terjadi sepanjang kita ada di dalam kronos kehidupan kita. Jangan sampai kita hidup di dunia ini cari Tuhan, kenal Tuhan, bahkan benar-benar cinta Tuhan, tapi nggak ngalami terobosan di area ini. Nah, ada sebuah kisah, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 yang ayat pertama sampai yang ke-7. Ini bicara soal janda nabi yang berhutang. Saya mau bacakan saja dengan cepat. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya pada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak." Sebuah hal yang miris, yang kontradiktif, yang mungkin ironis. Seorang yang takut akan Tuhan, seorang hamba Tuhan, tapi hidupnya penuh dengan hutang. Sampai penagih hutang, debt collector datang, menyita banyak hal, sampai anaknya pun mau disita. Dan ini sebuah hal yang menjadi kejadian yang ironis yang banyak anak-anak Tuhan alami. Cinta Tuhan iya, ya mengasihi Tuhan iya, melayani Tuhan iya, tapi hidupnya dipenuhi dengan banyak hal kesulitan, pergumulan dalam hal keuangan. Memang nggak ada koneksi antara orang yang takut akan Tuhan, orang cinta Tuhan dengan, hidupnya tidak ada masalah dalam keuangan. Ini bicara soal gini, kalau orang yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti ada dalam pembayaran Tuhan. Itu ya dan amin, yes. Tapi kadang-kadang kita itu seringkali tidak mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan, kita hanya hidup dengan keinginan-keinginan kita yang tidak terkendali. Dengan banyak hal, pencapaian-pencapaian, terobsesi dengan semua penghargaan yang ingin kita capai, yang berkaitan dengan masalah keuangan. Sehingga akhirnya kita terjebak dalam masalah keuangan yang bertubi-tubi. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kalau janji Tuhan, pasti pemeliharaan Tuhan ada.
Pemeliharaan Tuhan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan itu sebuah hal yang pasti. Tapi banyak kan kita hidup melebihi daripada semua kebutuhan. Kita hidup dikuasai keinginan, terobsesi, tidak terkendali dengan semua pencapaian keinginan-keinginan kita, sehingga akhirnya kita terjebak dalam masalah keuangan. Nah, saya nggak tahu dengan ayat ini, istri Nabi ini yang suaminya sudah mati, terus bisa terlibat hutang. Kenapa? Saya nggak yakin bahwa ini karena Tuhan tidak pelihara, bukan. Ini ada sesuatu hal yang salah dengan menjalani kehidupan. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat padamu, bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah beberapa bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupilah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak ini, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah, dari ayat ini kita mau belajar apa yang menyebabkan kita bisa mengalami kairos Tuhan dalam hal keuangan. Yang pertama adalah, saya percaya ketika Elisa bertemu dengan janda ini, itu sebuah kairos dalam kehidupan seorang janda ini. Mungkin kita berkata, kenapa ya kairosnya nggak datang begitu suaminya meninggal, sehingga tidak habis hartanya diambil oleh debt collector. Sampai habis, sampai tinggal anaknya mau diambil, baru bisa ketemu dengan Elisa. Kita nggak tahu kairos Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, saya percaya, tadi saya bilang, Tuhan itu tidak pernah salah, dan Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Dia nggak pernah kecepatan, nggak pernah terlambat, dia tahu saat yang tepat. Ketika Elisa bertemu dengan janda ini, Elisa bertanya satu hal, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ketika kairos Tuhan datang, dan Tuhan bertanya, apa yang bisa aku perbuat? Bisakah kita menjawab sesuatu hal yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Kadang-kadang ketika kita punya masalah keuangan, financial problem, Tuhan tanya, apa yang bisa aku perbuat? Ya pasti, orang yang mengalami masalah keuangan, oh Tuhan, saya pengen utang saya selesai, saya pengen ini, saya pengen ini. Tapi saya mau setiap kita berhenti memikirkan hal-hal seperti itu dan mulai bertanya, apa sih sebenarnya yang saya harus jawab ketika Tuhan tanya, apa yang bisa aku lakukan dengan masalah keuangan? Sebenarnya Tuhan ingin kehidupan kita yang berubah. Kalau buat Tuhan melunasi hutang itu gampang, tapi mengubah hati kita yang cinta uang, yang fokus uang, yang hidupnya dikuasai keinginan banyak hal, itu nggak mudah. Dan sebenarnya itu yang Tuhan inginkan. Jadi jawaban buat orang-orang yang sedang mengalami pergumulan keuangan, itu bukan hutangnya jadi beres. Kadang-kadang hutang jadi beres bisa berhutang kembali. Setelah Tuhan lakukan banyak mukjizat, jadi nggak berapa lama dia bisa mengalami lagi terjebak dalam masalah keuangan. Jadi penting sekali menjawab, setiap kita harus jujur di hadapan Tuhan, sebenarnya apa sih yang membuat ketika kairos Tuhan datang dan Tuhan bertanya, apa yang dapat kuperbuat? Yang kedua, Elisa berkata, beritahukan apa yang kamu punya di rumah. Tuhan itu selalu bekerja dengan apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Ingat bahwa Tuhan akan bekerja dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Makanya jangan berharap sesuatu yang kita tidak miliki. Jangan berharap, oh seandainya, kalau saya bisa gini, saya bisa gini. Tuhan bilang, apa yang kamu punya? Tuhan ketika melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang, dia hanya bertanya, apa yang kamu punya? 5 roti dan 2 ikan. Ya sudah, itu aja yang bisa Tuhan kerjakan. Ketika dia tanya Musa, apa yang kamu punya? Tongkat. Ya udah, pakai tongkat itu.
Nah, banyakkan kita, sebenarnya Tuhan punya kasih banyak hal gitu dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita tuh tidak mau mengeksplor, menggunakan apa yang kita punya. Perempuan ini bilang, saya tidak punya sesuatu apapun, kecuali buli-buli berisi minyak. Mungkin, nggak ada artinya gitu. Mungkin kalau di rumah masih punya, ya katakanlah emas lah, berlian lah yang bisa saya jual untuk bisa bayar hutang, mungkin itu bisa menyelesaikan. Tapi apa artinya buli-buli yang berisi minyak? Tapi Tuhan bisa kerja lewat buli-buli berisi minyak. Jangan mengecilkan apa yang kita punya dalam kehidupan kita. Ketika dalam masalah, kita hanya berpikir apa yang tidak kita punya. Kita berandai-andai, seandainya Tuhan kasih saya segini, Tuhan kasih kayak gini, saya pasti bisa menyelesaikan. Padahal kita sudah punya. Tuhan tanya apa yang kamu punya. Yang kedua, bejana-bejana. Yang Tuhan inginkan adalah seperti ini. Kadang-kadang untuk memberikan berkat dalam kehidupan kita, Tuhan tuh perlu menyiapkan bejana, kapasitas untuk menampung berkat itu. Kenapa banyak orang dikasih Tuhan kepercayaan yang berbeda-beda dalam mengelola keuangan? Karena memang kapasitasnya berbeda-beda. Kapasitas selalu bicara dua. Pertama adalah kapasitas untuk kita memenuhi kebutuhan kita. Kapasitas itu yang penting. Dan yang kedua adalah kapasitas untuk kita memberkati orang lain. Dua hal ini yang harus kita siapkan. Ini seperti Elisa berkata kepada janda ini, mintalah bejana-bejana. Bejana-bejana untuk apa? Ya Tuhan lakukan sesuatu hal sesuai dengan kapasitas. Dia nggak mungkin memberikan apa-apa yang melebihi kapasitas. Terutama dalam hal keuangan, mengelola berkat Tuhan, itu harus sesuai kapasitas. Kalau enggak, bisa pecah. Kalau enggak, bisa tumpah dan tidak tersalurkan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ini penting sekali bahwa setiap kita harus menyiapkan kapasitas kehidupan kita untuk mengelola berkat Tuhan. Kenapa kita belum dipercayakan keuangan dalam kehidupan kita? Ya karena kita nggak punya menyiapkan kapasitas berkat. Kadang-kadang ketika Tuhan berkati, wah, kita pakai untuk diri kita sendiri, kita puas-puasin. Mungkin yang tadinya motornya cuma motor biasa, wah akhirnya beli motor gede. Yang akhirnya sebenarnya ya nggak apa-apa sih punya seperti itu kalau memang itu kapasitasnya. Tapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang sebenarnya yang saya tadi bilang lebih terobsesi dengan semua penghargaan, pencapaian-pencapaian supaya orang melihat kita. Sehingga dikasih berkat sedikit, wah malah dipakai untuk banyak hal keinginan-keinginan. Lupa bahwa satu hal berkat itu selain kita pakai untuk kepentingan kita, kebutuhan kita, itu kita salurkan buat orang lain. Nah, kapasitas itu yang harus kita perbesar. Yang ketiga, kenapa Elisa berkata, engkau dan anak-anakmu masuk dalam rumah, tutup pintu. Ini bicara soal kesehatan, kesepakatan dalam keluarga. Itu adalah suatu kuasa yang mendatangkan kuasa terobosan dalam kehidupan kita. Banyak orang lupa, ternyata pasangan kita itu adalah teman pewaris untuk mengalami terobosan, khususnya dalam hal keuangan. Bukan hanya keuangan, memang dalam terobosan yang lain, iya. Tapi yang dalam hal keuangan, saya percaya tidak ada satupun keluarga yang mengalami terobosan keuangan ketika suami dan istri tidak sepakat dan tidak sehati. Banyak kita berpikir bahwa mungkin karena saya suami yang bisa, saya bisa sendirian, atau mungkin bisa istri juga bisa sendiri, nggak perlu melibatkan suami, nggak perlu melibatkan istri. Padahal prinsip ini harus dipegang untuk mengalami kairos Tuhan dalam keuangan. Engkau dan anak-anakmu. Mungkin dalam hal ini, mungkin janda ini nggak punya suami, jadi engkau dan anak-anakmu. Tapi ini bicara soal keluarga, kesepakatan suami istri. Kemarin saya baru mendengar, saya kenal dengan suami istri ini, tapi suami istri dilayani oleh teman saya. Dan ketika saya tanya perkembangannya, ternyata menyedihkan sekali. Anak sudah 3, anaknya sudah 3. Tapi dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ini suami masih tetap sama, tukang pukulin istri, tukang gebukin istri. Ketika
emosi, marah, dipukul istrinya, kepalanya lah, apanya lah. Waduh, saya lihat orang-orang yang seperti ini, suami-suami yang seperti ini, itu berat mengalami terobosan dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia mengabaikan kesehatian, kesepakatan. Suami harus belajar menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia, supaya doanya jangan terhalang. Nah, prinsip ini jangan lupa ketika kairos Tuhan mau datang dalam kehidupan kita. Ini harus diterapkan, kesehatian, kesepakatan. Jangan sampai, mungkin ada pernikahan yang gini, saya nggak pukulin istri, saya baik-baik aja, tapi tidak pernah bisa terbuka sama pasangannya. Ya sama aja, nggak bisa sepakat, nggak bisa hati. Semua banyak rahasia, terutama dalam hal keuangan, banyak rahasianya, tertutup, nggak pernah menjadi satu, masing-masing. Dan ini adalah sebuah penghalang untuk kairos Tuhan datang dalam kehidupan kita. Yang keempat, bicara soal tuangkan, tindakan iman. Tindakan iman daripada janda ini tidak hanya ketika dia menuangkan buli-buli minyak kecil kepada bejana-bejana yang banyak dan besar. Tapi ketika dia disuruh mencari bejana banyak, pinjam bejana banyak yang banyak. Di situ sebenarnya iman itu udah ada. Ketaatan itu udah ada. Tidak banyak ngomong, tidak banyak ngomel. Kadang-kadang kita kalau Tuhan minta sesuatu yang mungkin sesuai dengan keinginan kita, kita bisa kerjakan. Tapi untuk sesuatu yang nggak ngerti, Tuhan ngomong tapi nggak ngerti, kita tuh malah banyak alasannya gitu. Nggak pernah kita bisa belajar punya iman dan ketaatan. Janda ini disuruh pinjam bejana-bejana di semua tetangganya. Kalau dipikir, ini ngapain gitu ya, Elisa tuh nyuruh saya ngambil-ngambil bejana, orang tuh membuat apa? Mungkin nggak ngerti awalnya, tapi dia kerjakan. Dan ini membuka terobosan. Dan saya percaya ketaatan iman kita itu akan membawa terobosan. Tuhan perhitungkan iman dan ketaatan kita. Tuhan selalu lihat ketika ada iman di tengah-tengah masalah, pergumulan, dan bukan hanya iman, ketaatan hidup kita. Meskipun mungkin dengan kita beriman taat, mungkin belum ada kejadian apa-apa, masalahnya mungkin tambah berat, nggak bisa selesai-selesai. Tapi Tuhan selalu perhitungkan yang namanya iman dan ketaatan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang pertama ini dari poin yang pertama adalah jual dan bayar hutang. Saya tidak anti mukjizat. Saya bersyukur kalau lihat, waduh banyak terobosan, mukjizat yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Tapi jangan pernah hidup dari mukjizat. Saya katakan lagi, jangan pernah kita hidup dari mukjizat. Tuhan nggak pernah membiarkan kita tuh hidup bergantung pada mukjizat. Ada satu sisi di mana hidup kita harus bertanggung jawab. Ada satu sisi bahwa hidup kita harus melakukan bagian kita sebagai sebuah proses kehidupan yang dapat dipercaya Tuhan. Dalam hal keuangan, bertanggung jawab mengelola apa yang Tuhan percayakan. Itu yang Tuhan ingin sebenarnya, bukan mujizat lagi. Kalau mujizat terus, ya nanti berhutang lagi aja. Nanti udah beres hutangnya, Tuhan kasih mujizat. Kemudian nanti berhutang lagi. Tuhan itu bukan begitu. Tuhan ingin supaya kita bertanggung jawab mengelola. Nah, yang pertama, yang Tuhan ingin supaya kita tuh bekerja pertama. Mengerjakan apa yang Tuhan sedang percayakan. Itu jangan sampai lepas. Jangan sampai hilang dalam hidup kita. Yang kedua, yang orang-orang banyak suka lupa, bayar hutang. Orang suka lupa ini. Ketika mujizat datang, wah puji Tuhan, uangnya ada, dipakai uang. Nggak bayar hutang, lupa. Biasa, seperti minum Panadol, jadi lupa. Padahal Tuhan bilang, bayar hutang. Nah, ini sebuah attitude yang harus dilahirkan dalam setiap kita. Orang-orang yang memang mengalami kesulitan pergumulan dalam keuangan, belajar untuk setia membayar apa yang jadi kewajiban kita, dan yang bukan milik kita yang harus kita kembalikan. Hutang, itu harus dibayar. Meskipun harus nyicil, harus mungkin hutangnya besar, cicilannya nggak ada artinya, nggak apa-apa. Kesetiaan kita, itu Tuhan perhitungkan. Bayar hutang, dan kemudian hiduplah dari lebihnya. Berarti ada hal yang harus kita kelola. Jangan sampai kita terjebak dalam hutang. Saya percaya kairos itu bukan hanya membuat kita mengalami mujizat semata, tapi
Kairos itu akan mengubahkan cara hidup kita. Kairos mengubahkan pola pikir, attitude kita, khususnya dalam hal keuangan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, yang saya mau bagikan, ada Kairos Tuhan untuk promosi dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita nggak mau hidupnya flat, biasa-biasa, statis. Kita pengen mengalami sesuatu hal yang terjadi lompatan-lompatan. Ada promosi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itu pun Kairos yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan nggak pengen, bahkan Tuhan berkata bahwa kamu akan menjadi kepala, bukan ekor. Ternyata promosi itu memang sebuah janjinya Tuhan. Nah, tapi kita harus ngerti apa sih yang dimaksud dengan promosi dalam kehidupan kita yang Tuhan mau kerjakan. Ini bicara soal Daud yang diurapi menjadi seorang raja. 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai 13. Dan mungkin saya nggak akan bacakan karena terlalu panjang, tapi ayat ini bercerita tentang bahwa Raja Saul itu sudah Tuhan tolak untuk menjadi raja di Israel. Dan Tuhan bilang sama Samuel, pergi kepada keluarga Isai, pilih salah satu orang yang nanti akan aku pilih menjadi seorang raja. Jadi, sekali lagi Tuhan itu tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi nggak usah komplain, nggak usah kecewa, nggak usah banyak pertanyaan sama Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang dia harus kerjakan. Dia mengutus Samuel pada Isai. Dia sudah tahu keluarga Isai yang akan dipilih, anaknya. Kemudian datanglah Samuel pada Isai, dan akhirnya dia datang mau mempersembahkan korban. Di tengah-tengah upacara korban, kemudian anak-anaknya suruh kumpul, kemudian suruh maju satu-satu. Dan ketika anak yang pertama Eliab maju, Samuel bilang, wah kayaknya ini nih yang Tuhan mau pilih. Tapi ternyata Tuhan bilang, enggak, bukan ini. Jangan pandang paras atau perawakan, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dari kisah ini, kita mau belajar bahwa ternyata Tuhan itu punya standar yang beda dengan standar manusia. Mungkin manusia melihat, oh ini hebat, ini parasnya keren, ini cakap, ini sangat skillful, sangat potensial, luar biasa. Tapi Tuhan tuh melihat yang namanya kualitas hati. Saya belajar bahwa gini, hidup itu jangan sibuk mengimpress banyak orang dengan performa kita. Sibuklah menata hati kita, menata kemurnian hati, menata ketulusan hati, menata supaya hati kita tuh jangan banyak bengkak-bengkoknya, menata hati kita supaya benar-benar Tuhan tuh menemukan integritas, menemukan hati yang lurus di hadapan Tuhan. Sibuklah dengan hal seperti itu. Tapi bukan berarti udahlah hidupmu seadanya. Enggak juga. Saya nggak ngomong kita nggak boleh menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli, enggak. Tapi yang dari dalam itu jauh lebih menjadi dasar untuk kita melakukan banyak hal yang ada dilihat oleh orang. Nah, sama seperti anak-anak Samuel, anak-anak Isai, ketika semua sudah ada 7 orang, tapi Tuhan nggak ada yang milih. Lalu Isai ini kan aneh, kan Samuel ini aneh. Samuel tahu bahwa anak dari Isai akan dipilih jadi raja. Makanya dia nanya, apakah ini semua anakmu? Sudah ada, udah kumpul semua. Ternyata Isai bilang, oh masih ada satu orang yang bungsu yang sedang menggembalakan kambing domba. Di sini kita lihat ini yang namanya Daud. Daud itu nggak diperhitungkan oleh ayahnya, oleh keluarganya, nggak pernah diperhitungkan. Ini mau kumpul keluarga, Daud nggak pernah diundang. Dia pikir, udahlah, mungkin nggak penting. Mungkin orang yang, udahlah, dia nggak masuk dalam hitungan. Dia disuruh ngerjain aja, gembala kambing domba, ya yang penting ada kegiatan lah. Tapi ternyata justru pemain cadangan ini yang menjadi pemain utama. Tuhan itu suka melihat gitu. Tuhan tuh lihat ini nggak diperhitungkan. Justru aku pilih dia jadi raja. Nah, makanya pentingnya promosi itu bukan dari koneksi.
Promosi itu bukan dari, oh saya kenal ini, saya kenal ini, saya kenal jalur ini. Promosi itu datang dari Tuhan. Promosi itu bukan dari prestasi-prestasi yang kita kumpulkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan dengan semua hubungan, prestasi, bukan berarti kita harus jadi orang Kristen yang nggak punya prestasi. Nggak apa-apa punya prestasi, tapi itu bukan alat untuk kita mengalami promosi. Bukan kesempatan-kesempatan. Mungkin banyak kita nggak punya kesempatan dalam banyak hal gitu, sehingga kita menjadi seolah-olah tertinggal. Kita nggak punya fasilitas-fasilitas yang mendukung kita untuk kita mengalami promosi. Nggak apa-apa. Karena promosi itu datang dari Tuhan. Mazmur 75 ayat 6-7. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Tuhan itu tahu menilai orang. Sehingga nggak perlu buat kita untuk mencoba untuk mengalami promosi itu lewat banyak hal yang menjadi usaha manusia. Koneksi lah, prestasi lah, kesempatan, fasilitas, itu penting, tapi itu bukan alat untuk kita mengalami promosi. Promosi datang dari Tuhan. Kalau Tuhan mau merendahkan, meskipun kita punya banyak koneksi, banyak kesempatan, banyak prestasi, ya nggak bisa, karena Tuhan yang mendatangkan promosi itu. Karena itu promosi nggak perlu dikejar. Buat saya, semua promosi dalam hidup nggak perlu kita kejar. Sibuklah dengan menata hati kita, berkenan pada Tuhan, berkenan di hatinya Tuhan, karena lewat itu Tuhan itu pasti akan berikan promosi buat orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi, promosi itu memang Tuhan kasih gitu. Nggak perlu kita banyak sana-sini, modus sana-sini, sibuk sana-sini. Tuhan itu memberikan promosi itu seperti memberikan sesuatu yang ya buat kita. Gitu. Nggak perlu kita usaha. Daud aja, dia nggak diperhitungkan, tiba-tiba Tuhan panggil. Pemain cadangan tadi saya bilang, meskipun pemain cadangan, dia jadi raja. Karena itu setiap kita jangan merasa, saya sih nggak ada apa-apanya, saya sih orang kecil, saya nggak punya apa-apa. Buat Tuhan itu nggak penting. Buat Tuhan ketika melihat hati kita berkenan di hati Tuhan, itu udah cukup untuk kita bisa mengalami kairos Tuhan dalam promosi. Nah, cuma promosi itu bukan untuk memenuhi ambisi kita. Bukan supaya, saya mau buktikan diri buat orang lain yang menghina saya, yang menganggap rendah saya. Saya mau buktikan. Promosi dari Tuhan itu bukan untuk itu. Promosi dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan buat generasi kita. Ada kepentingan Tuhan di dalam promosi yang Tuhan berikan. Nggak pernah Tuhan kasih promosi, terus itu hanya untuk semata-mata kepentingan diri kita. Pasti ada kepentingan Tuhan. Karena itu penting sekali bahwa di Kisah Rasul 13 ayat 22, bahwa Allah menangkap Daud menjadi raja, dan tentang Daud, Allah menyatakan, aku mendapatkan Daud, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi dua, orang-orang yang tahu hatinya Tuhan, pasti dia tahu apa yang jadi keinginan hati Tuhan. Orang-orang yang berkenan di hati Tuhan itu pasti tahu apa yang jadi keinginan hatinya. Sehingga mendapatkan promosi apapun, dia pasti tetap tidak terfokus pada promosinya, tidak terfokus dengan apa yang Tuhan kasih, Tuhan hadiahkan dalam kehidupan dia. Dia akan tetap fokus, berkenan, dan melakukan kehendaknya. Dan dari situlah promosi kairos Tuhan pasti datang dalam kehidupan kita. Terakhir, mintalah pada setiap kita orang-orang percaya, roh Isakar. Ini hanya istilah ya, roh Isakar itu istilah. Sebenarnya ini bicara soal Roh Kudus. Untuk mengerti waktu Tuhan dalam setiap momen yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita itu jangan jadi orang yang salah ngambil keputusan terus. Tahun baru masih hangat-hangat lah, 2021, masih bulan Januari, belum habis. Belajar tahun ini, ambil keputusan itu bukan berdasarkan untung rugi. Bukan berdasarkan, wah ini cuan besar, saya mau ambil. Belajar ambil keputusan itu tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan dari situ saya percaya roh yang bisa membedakan discerning spirit itu
akan datang dalam kehidupan kita, dan masalahnya roh itu yang akan membawa kita pada sebuah divine moment, sebuah breakthrough, sebuah kairos dalam kehidupan kita. Yang terakhir, sebuah quotes. When it is not God's time, you cannot force it. Kalau itu bukan waktunya Tuhan, kita mau gedor-gedor, kita mau sekuat tenaga kita, nggak akan bisa. When it is God's time, you cannot stop it. Kalau itu sudah waktunya Tuhan, nggak ada yang bisa stop. Siapa yang bisa stop? Nggak bisa. Ketika waktunya Tuhan datang, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan coba-coba kalau itu bukan waktunya Tuhan. Jangan melangkahi apa yang Tuhan inginkan. Apa yang mendahului apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya jemaat GCC semakin tajam dalam semua keputusan, dalam semua keinginan, kehendak, mungkin perencanaan-perencanaan. Yang tadi saya bilang bahwa perencanaan boleh, tapi belajar juga mengalir dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu kehidupan yang indah itu. Bukan mengalir atau hidup yang terencana, mana yang lebih baik. Dua-duanya baik kalau itu disatukan. Ketika kita hidup dalam perencanaan dan kita hidup dalam tuntunan Tuhan, kairos Tuhan akan kita alami dalam kronos, dalam waktu kita menjalani tahun demi tahun. Ini Tuhan memberkati. God bless you. Yes, saya kembalikan ke Kelvin. Oke. Thank you, Ko Dodo. Tapi sebelumnya mungkin boleh kita berdoa ya. Oh, boleh kok, boleh. Silakan. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan berbicara secara pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan yang paling tahu tentang season, tentang musim yang sedang terjadi dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Tentang setiap kesempatan, tentang setiap momen-momen yang datang dalam kehidupan kami. Dan kami mau, Tuhan, berfokus hanya kepada kairos-Mu, Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan, tertinggal banyak hal. Dalam kehidupan kami kehilangan banyak momen-momen ilahi dalam kehidupan kami, Tuhan. Mungkin kami bisa berhasil dengan apa yang kami kerjakan, tapi kami kehilangan divine moment dalam kehidupan kami. Karena itu, Tuhan, kami mau bertobat. Hari ini, Tuhan, kami mau lewat setiap apapun kejadian demi kejadian. Baik itu di padang rumput yang hijau, air yang tenang, maupun di lembah kekelaman. Kami sudah tidak peduli dengan situasi ini. Selama ada kairos Tuhan digenapi dalam kehidupan kami, dalam situasi apapun, kami tahu disitulah ada kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh mempunyai sebuah pemikiran yang baru tentang terobosan dari Tuhan. Kami tahu terobosan tidak hanya bicara soal mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi ada perubahan-perubahan attitude, perubahan-perubahan sikap, perubahan cara pandang, perubahan pola hidup kami, Tuhan. Disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Itulah terobosan. Terobosan bukan hanya sekedar yang sakit sembuh, yang berhutang dilunaskan, yang banyak masalah diselesaikan masalahnya. Tapi ada sebuah hati yang dilahirkan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya mencari jati diri kami, mencari pembuktian diri, ego-ego kami, Tuhan. Tapi kami mencari hati-Mu dan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa di Zoom ini, setiap orang yang ada di layar komputer masing-masing, di handphone masing-masing, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan. Biarlah kairos Tuhan terjadi buat setiap kami, Tuhan. Sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan. Tidak ada yang terlewat lagi, Tuhan. Baik terobosan kairos di dalam keuangan, di dalam promosi dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dalam menjalani hari-hari ini, Tuhan. Khususnya di tahun 2021. Kami mengalami banyak kairos, Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami mengalami penggenapan janji Tuhan. Kami mengalami, Tuhan, kehendak-Mu dinyatakan. Meskipun tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tidak apa-apa, Tuhan. Asal kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Berkat-Mu, Tuhan, atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.